Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ketoprak di malam lebaran. Selamat datang di channel pajak bersama saya Faris Sustian. Selamat, ini kebetulan karena lagi malam lebaran juga, jadi selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi Anda yang menjalankannya. Semoga Idul Fitri kali ini bisa membawa pesan damai, bisa saling memaafkan juga, dan ya walaupun banyak yang nggak bisa bersilaturahmi secara langsung ya, tapi kita tetap bisa silaturahmi, bisa lewat chat, video call, dan sebagainya. Artinya itu tidak mengurangi intensitas silaturahmi kita. Semoga dengan ini jadi lebih baik. Gitu. Oke, kita akan masuk ke materi kali ini. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang pengusaha kena pajak gitu. Nah, salah satu tugas ketika mereka sudah menjadi PKP adalah dia harus buka faktur. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembuatan faktur pajak gitu. Atau saat membuat faktur pajak, karena ini yang penting gitu kan. Jadi dasar ketika dia PKP adalah dia harus bisa membuat faktur pajak. Karena kalau nggak bisa, ini yang ya ada sedikit ya bahaya gitu. Karena yaitu dasar bahwa dia harus memungut, dan juga nanti ketika dia salah maka sanksinya lumayan besar gitu. Jadi ini mungkin sebagai sebagai awal, tugas awal sebagai PKP gitu. Mari kita breakdown belajar pajak kali ini. Oke, kita akan membahas tentang faktur pajak. Yang pertama adalah tentang definisinya. Definisi faktur pajak. Faktur pajak sendiri itu adalah bukti pungutan PPN yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak gitu. Artinya, faktur pajak ini adalah bukti bahwa kita sebagai PKP telah memungut PPN ke konsumen kita atau ke rekanan kita. Gitu. Dari apa yang kita jual ya, dari apa yang kita jual, baik itu barang ataupun jasa. Misalkan kalau saya punya toko elektronik dan juga saya PKP, maka setiap saya jual itu toko, misalkan ada dinas atau dari perusahaan membeli barang elektronik saya, maka saya harus membuat faktur pajak karena itu sebagai bukti bahwa ini loh saya sudah memungut PPN ke Anda gitu. Jadi ini sebagai langkah awal ketika Anda memungut PPN, maka Anda harus membuat faktur. Nah, kemudian berikutnya adalah tadi kan pembuatan faktur pajak ya, atau definisinya. Nah, sekarang kita lihat dulu saat penyerahan BKP itu seperti apa? Penyerahan barang kena pajak itu seperti apa? Barang kena pajak itu sendiri dibedakan menjadi dua. Barang berwujud dan barang berwujud yang bergerak sama barang berwujud yang tidak bergerak. Contohnya penjualan handphone itu kan berwujud yang bergerak, yang bisa dipindah tangankan dengan mudah gitu. Sementara kalau yang tidak bergerak, misalkan penyewaan gedung, penjualan rumah dan sebagainya. Jadi jangan salah, ketika kita punya gedung kemudian kita sewakan, itu juga termasuk barang kena pajak gitu. Jadi kita tetap harus memungut PPN. Apalagi kalau ternyata itu memang usaha kita gitu. Atau kita sebagai developer properti misalkan, kita punya aset rumah nih, inventory kita rumah kan. Nah, berarti ketika itu dijual, atau misalkan kita juga punya ruko beberapa gitu, nah ketika ruko itu kita sewakan, maka itu objek PPN, barang berwujud yang tidak bergerak. Ada juga yang barang BKP yang tidak berwujud. Yang tidak berwujud ini contohnya ya kayak hak cipta, franchising, kemudian dia yang semacam itulah, semacam sebenarnya dia ada barangnya tapi memang nggak berwujud secara fisik seperti itu. Itu juga termasuk penyerahan BKP, penyerahan barang kena pajak. Nah, berikutnya adalah saat penyerahan JKP, jasa kena pajak. Jadi di PPN itu kita mengenal barang kena pajak dan juga jasa kena pajak. Kalau barang ya jelas ya sifatnya objek gitu, sifatnya yang bisa dilihat ataupun yang nggak bisa dilihat gitu.
Kemudian JKP, jasa, ini artinya adalah sesuatu yang ya apa ya, seperti sesuatu yang kita tawarkan ke konsumen kita gitu, kayak jasa konsultasi, jasa reparasi, atau jasa manajemen, jasa pembuatan, jasa audit dan sebagainya. Itu termasuk semuanya jasa. Termasuk jasa-jasa yang sifatnya hiburan misalkan. Walaupun ada beberapa jasa yang memang itu beririsan langsung dengan pajak daerah nantinya. Contohnya jasa restoran, jasa perhotelan, jasa hiburan gitu, karaoke dan sebagainya, itu irisannya langsung dengan pajak daerah. Artinya itu tidak dikenakan PPN. Gitu. Ada juga yang dikenakan PPN. Tuh. Nah, intinya adalah pada saat penyerahan jasa ini ya, pada saat jasa ini kita berikan atau pada saat fasilitas ini kita berikan. Gitu. Nah, pada saat itu pula ya dimulailah saat terutangnya PPN. Jadi pada saat itu PPN-nya ini seharusnya sudah terutang. Pada saat dilakukan pemberian jasa gitu, atau sebagian jasa atau kontrak atau perjanjian seperti itu, maka ini sudah terutang PPN. Nah, kita baca ke berikutnya adalah aturannya sendiri untuk faktur pajak itu tentu saja ada di Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 dan PMK nomor 151 tahun 2013. Oke, ini aturan hukum yang tertingginya ya, undang-undang dan PMK. Ada juga nanti turunan-turunannya, ada Perdirjen dan seterusnya. Tapi aturan utamanya ada di sini. Nah, berikutnya setelah aturan adalah saat dibuat. Ini yang penting. Jadi kapan faktur pajak itu seharusnya dibuat? Sebenarnya cara menghafalkannya gampang, cara prakteknya gampang. Intinya kita harus mengingat 3 hal ini. Yang pertama adalah pada saat penyerahan, baik itu BKP atau JKP. Jadi pada saat kita menyerahkan barangnya atau jasa kita. Atau yang kedua, pada saat pembayaran. Pada saat kita memberikan pembayaran atau menerima pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP. Jadi sebenarnya kalau disederhanakan artinya mana yang lebih dahulu terjadi, penyerahan atau pembayaran. Saat itu pula kita harus bikin faktur. Jadi kalau barang kita serahkan terlebih dahulu baru dibayarkan, maka pada saat diserahkanlah itu menjadi terutang. Pada saat itu pula harus bikin faktur. Tapi apabila misalkan, ternyata dibayarkan terlebih dahulu nih, kita bayar dulu deh Pak, gitu. Nanti barangnya silakan dikirim seminggu kemudian misalkan. Maka pada saat pembayaran lah, faktur pajak ini sudah langsung dibuat, sudah bisa langsung dibuat. Kenapa? Karena pada saat itu sudah diakui penghasilannya, sudah diakui itu sebagai penjualan kan. Makanya pada saat itu pula dianggap sudah terjadi penyerahan. Sudah terjadi saat terutang PPN, walaupun nanti misalkan ternyata ada pembatalan atau ada kerusakan dan sebagainya, itu nanti bisa kita betulkan, bisa kita entah itu nanti faktur pajak batal atau faktur pajak direturkan, retur namanya. Tapi pada saat pembayaran atau pada saat penyerahan, saat itu pula harus kita bikin faktur pajak. 2 hal ini yang utama. Kemudian yang ketiga adalah pada saat pembayaran termin atau kita menagih termin. Dalam hal pembayaran itu dilakukan bertahap. Biasanya kalau kita ada rekanan ya dengan proyek gitu, entah itu dengan perusahaan swasta ataupun dengan negara, bendahara atau dinas gitu, kan pastikan pembayarannya itu bertahap ya. Biasanya uang muka, kemudian termin 1, 2, dan terakhir pelunasan misalkan. Maka pada saat di setiap termin tadi, di setiap pembayaran uang muka, termin 1, termin 2, maka pada saat itu pula kita bikin faktur. Jadi misal dalam satu pekerjaan gitu, untuk menjadi 100% sampai selesai itu dibutuhkan katakanlah 4 kali pembayaran misalkan. Maka di setiap pembayaran tadi 1-4, maka itu juga harus kita bikin faktur pajaknya. Jadi pada saat kita menagih pembayaran, pada saat itu pula kita harus bikin faktur. Jadi 3 hal ini, pada saat penyerahan, pada saat pembayaran, dan pada saat pembayaran atau pada saat kita menagih pembayaran kalau itu sifatnya termin atau angsuran. Gitu.
Jadi 3 hal ini yang utama. Jadi jangan sampai dilupakan. Walaupun nanti misalkan ternyata ada perubahan, ada pembatalan, ada yang dikembalikan, itu balik lagi tadi. Faktur pajak itu bisa kita ganti, bisa kita batalkan, bisa diretur dan sebagainya. Nanti kita akan bahas setelah video ini, setelah tutorial ini. Setelah pembelajaran ini. Oke, setelah pada saat dibuat, sekarang pada saat oh ya, di sini ada yang namanya faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan ini biasanya gini, ini dipakai kalau misalkan dalam 1 bulan, ternyata kita ada transaksi dengan rekanan yang sama. Misalkan tadi ya, katakanlah kita punya toko elektronik nih. Kemudian ada satu rekanan kita yang memang dia langganan ke kita misalkan. Katakanlah dalam 1 bulan dia ada beberapa kali transaksi dengan toko kita. Misalkan ada 10 kali gitu. Maka kita tidak perlu membuat satu faktur di setiap penyerahan tadi, di setiap transaksi tadi. Cukup kita buat kalau memang transaksinya banyak dan satu rekanan kita, itu bisa kita buat menjadi faktur pajak gabungan. Dan paling lambat itu harus dibuat pada saat akhir bulan itu. Bukan bulan berikutnya ya, tapi pada saat akhir bulan itu. Jadi misal sekarang bulan Mei nih, oh ternyata kita ada transaksi banyak nih dengan PTA gitu. Ada 10 transaksi. Berarti pada saat akhir bulan Mei paling lambat faktur pajak gabungan ini sudah harus dibuat. Gitu. Jadi tidak mesti di setiap penyerahan, kan mungkin aduh terlalu banyak nih Pak fakturnya kalau saya buat nih. Bagaimana kalau misalkan nanti silakan menjelang akhir bulan saya buatkan rekapannya, saya bikin faktur pajak gabungan aja Pak gitu. Jadi semua barang kita list di situ. Oh boleh silakan gitu. Itu sah, nggak masalah. Yang penting satu faktur ini untuk satu rekanan. Nggak bisa misalkan satu faktur ini untuk 2 rekanan kita misalkan atau beberapa gitu. Walaupun dia beda-beda barang gitu. Nggak mesti satu barang yang sama. Yang penting di satu rekanan kita, satu NPWP. Jadi satu faktur itu hanya untuk satu NPWP. Gitu. Walaupun mungkin ada yang tidak punya NPWP, tapi itu nanti bahasan lain. Oke, berikutnya adalah contoh kasus sekarang. Contoh kasus. Yang pertama adalah contoh kasus yang pertama pada saat penyerahan. Contohnya ini. PT Aman menyerahkan barang kena pajak berupa TV LCD 50 inch secara langsung pada Tuan Amin pada tanggal 15 Mei 2020. Atas transaksi tersebut, penyerahan tersebut, kan itu kan diserahkan pada saat tanggal 15 Mei ya. Nah, berarti pada saat itu pula, pada tanggal 15 Mei, PT Aman harus membuat faktur pajak. Kenapa? Karena penyerahannya itu dilakukan di tanggal 15 Mei. Oke lah, mungkin pembayarannya dilakukan setelahnya gitu. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas, kalau di sini hanya diketahui tanggal penyerahannya saja, maka kita anggap itu adalah pada saat membuat faktur pajak, pada saat penyerahan. Berarti pada tanggal 15 Mei. Contoh kasus kedua adalah seperti ini. Pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Contohnya tadi, PT Aman menerima uang senilai 10 juta dari Tuan Amin sebagai pembayaran LCD 50 inch pada tanggal 15 Mei. Namun TV tersebut baru diserahkan ke Tuan Amin, seminggu kemudian. Maka atas transaksi tersebut, PT Aman menerbitkan faktur pajak di tanggal 15. Ini contoh kasus kedua. Kalau ternyata barang ini diserahkan seminggu kemudian setelah pembayaran. Jadi kita bayar dulu nih, Tuan Amin ini bayar dulu ke PT Amannya. Pak, ini Pak 10 juta, saya bayar dulu. Nanti tolong barangnya dikirim setelah ini ya, seminggu kemudian baru dikirim gitu misalkan. Maka tetap PT Aman tetap harus buat faktur di tanggal saat dia bayar. Bukan pada saat dia kirim atau pada saat dia sampai. Jadi pada saat dia bayar. Berarti tanggal 15 Mei juga. Ini dengan ketentuan tadi ya, pembayaran sebelum terjadi penyerahan. Nah, berikutnya contoh kasus ketiga. Pembayaran termin. PT Aman melaksanakan proyek pembangunan rumah untuk Tuan Amin senilai 500 juta
dengan rincian sebagai berikut. 1 Januari 2020 perjanjian pemborongan ditandatangani dan diterima uang muka sebesar 20%. Oke, 1 Januari diterima uang muka 20%. 1 Februari pekerjaan selesai 40%, diterima pembayaran kedua. Kemudian 1 April 80%, diterima 150, dan yang terakhir 1 Mei selesai 100%. Nah, berarti di setiap tanggal-tanggal itu, di setiap pembayaran termin tadi, itu harus dibuat fakturnya. Jadi masing-masing 100 juta kali 10% PPN-nya, 150 sama 100 juta yang terakhir. Jadi di setiap tanggal, di 1 Januari, 1 Februari, 1 April, 1 Mei, dan seterusnya. Jadi pada saat itu, pada saat kita melakukan penagihan ke Tuan Amin, pada saat itu pula harus bikin faktur. Seperti itu. Jadi tidak mesti di awal, harus di masing-masing pembayaran. Jadi jangan disatukan gitu. Jadi uang muka sendiri, termin 1 sendiri, termin 2 sendiri, pada saat selesai sendiri gitu. Jadi pada saat kita menagih, pada saat itu pula kita bikin fakturnya. Gitu. Seperti itu untuk pada saat pembuatan faktur. Ini yang penting. Kenapa? Karena yang terakhir, di sini ada sanksinya. Sanksinya apa? Ini yang penting. Sanksi kalau kita tidak buat faktur atau buat faktur tidak tepat waktu atau tidak mengisi secara lengkap, sanksinya adalah 2% dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ini dasar untuk menghitung PPN ya. Jadi misalkan nilai transaksi, hampir sama dengan nilai transaksi atau nilai harga jual misalkan. Kayak tadi, contoh terakhir, Tuan Amin transaksinya 500 juta, ya kan? Artinya itu adalah DPP-nya. Jadi kalau kita salah buat faktur, ternyata nggak pada saat penyerahan, nggak pada saat pembayaran, nggak pada saat pembayaran termin, kita nggak buat faktur, maka kita dapat sanksi 2% dari DPP, 2% dari 500 juta, atau 2% dari masing-masing termin tadi. Kan berat ya, sangat berat lah menurut saya gitu. PPN itu termasuk sanksi yang paling berat. Kita tidak lapor PPN saja, sanksinya itu 500.000 sendiri. Bandingkan dengan PPH yang 100.000. Gitu. Jadi, ya lumayan berat memang kewajiban jadi PKP, tapi kan ada keuntungannya ya kan, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Gitu. Jadi jangan sampai buat faktur ini salah. Seperti itu. Karena sanksinya berat, 2% dari DPP, bukan dari PPN ya, tapi dari DPP, 2%. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga bisa memberikan sedikit pemahaman tentang faktur pajak. Mungkin di episode di episode berikutnya atau di video berikutnya kita akan membahas tentang kode faktur, kemudian apa yang dimaksud tadi dengan faktur pajak pengganti, faktur pajak batal, kapan harus kita lakukan retur, dan sebagainya. Karena ini penting sih, banyak yang masih belum paham terkait faktur. Karena sanksinya tadi juga berat, jangan sampai kita salah bikin faktur. Gitu. Itu saja, semoga bisa membantu. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat Lebaran. Mohon maaf dari saya pribadi, mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin saya lakukan atau informasi yang saya berikan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan ring the bell kalau ternyata channel ini berguna bagi Anda. Jangan lupa share juga ke teman-teman Anda apabila channel ini sangat membantu Anda dalam pemahaman terhadap pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.